Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Senja Pajajaran bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Eyang, mengapa hal itu dibiarkan saja oleh Ayahanda Prabu? Terdengar pertanyaan si bungsu Pangeran Tunggulobaru dengan nada kemas gulan. Ki Patih tersenyum dalam hati kecilnya. Memang sudah lama pula tumbuh pertanyaan serupa itu. Tetapi di hadapan para putra raja itu, bagaimanapun ia harus sangat bijaksana dan berhati-hati. Jawabnya tenang. Kita hanya wajib percaya saja, Raden. Percaya terhadap langkah dan sikap kebijaksanaan Sang Prabu, Maharaja Pajajaran. Saya minta maaf, Eyang, tetapi saya harus mengatakan bahwa kebijaksanaan serupa itu sesungguhnya salah besar, Eyang Patih, menyanggah Ratu Mas Mayang Gading setengah bernafsu. Ki Patih sudah mulai merasa terdesak. Ia sudah mulai kebingungan dan hampir-hampir putus asa dalam mempertahankan kebijaksanaannya. Suatu kebijaksanaan dalam menghadapi ketiga satria Pajajaran yang sedang mencari perlindungan dan kebenaran. Dalam sikap mereka yang bernada menyerang dan menyanggah kebijaksanaan ayahnya, suatu sikap yang sesungguhnya sudah pula menjadi pendirian Ki Patih secara pribadi itu. Ki Patih bukan seorang pemimpin negara yang banyak asam garam pengalaman jika ia tidak dapat mengatasinya. Terhadap ketiga putra-putri rajanya itu, ia harus dapat memberi kepuasan tanpa ikut mencela atau menyanggah kebijaksanaan Prabu Siliwangi, Maharaja sembahannya. Setelah diam sejenak, berkatalah Ki Patih Argatala, suatu sifat lebih yang ada pada pribadi Ayahanda Prabu, Raden, bahwa Baginda selalu bersikap pertama-tama mempercayai sesama umat. Baginda selalu mempercayai adanya etika baik pada setiap manusia. Atas dasar itulah maka Baginda membiarkan kaum pendatang itu menjalankan usahanya, usaha yang dianggap tidak bertentangan dengan jalannya kekuasaan kerajaan Pajajaran. Adapun kepercayaan dan keyakinan menurut Baginda, bagi setiap manusia bebas memilih, sebab hal itu adalah urusan pribadi masing-masing. Apalagi bahwasanya sudah terbukti kaum pendatang dengan kepandaian dan ilmunya dapat dimanfaatkan bagi kemajuan rakyat dan kerajaan Pajajaran. Bagaimanapun, bukankah mereka itu datang dengan salam damai, yang tentu saja wajib disambut dengan salam damai pula? Eyang Patih, jadi Ayahanda Prabu tidak menganggap mereka itu berbahaya, begitu? Kata Pangeran Bungsu penuh heran. Ki Patih dengan tenang menjawab, begitulah Raden, walaupun berlainan agamanya, ilmu kepandaian mereka masih dapat dipakai dalam kekaryaan sehari-harinya, berolah tani, berniaga dan sebagainya. Mereka adalah orang pandai-pandai dan membawa kepandaiannya itu demi kesejahteraan hidup putra-putri cucu-cucu Eyang tercinta. Ketahuilah, bila diteliti dari sejarah manusia purba dahulu di Pulau Jawa ini, kepandaian dan ilmu didapatkan melalui datangnya bangsa lain. Misalnya dahulu kala adanya perpindahan bangsa Rum, juga dari Keling. Dalam pergaulan selanjutnya antara pendatang dan pribumi, maka lahirlah angkatan baru yang berbekal ilmu lebih tinggi, sampailah kepada kelahiran negara pertama di Pulau Jawa sebelah barat, yang disebut negara Tarumanegara dengan Maharaja Prabu Purnawarman, yang masih ada kelanjutan darah dengan darah Galuh. Terlepas dari agama sebagai sumber kepercayaan dan keyakinan, maka setiap pendatang baru sesungguhnya memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Akhirnya Ki Patih Argatala sampai kepada mengambil kesimpulan dalam pertemuan dengan ketiga putra-putri keraton itu.
kata Kipatih. Nah, dengan etika demikian itulah mungkin maka Sang Prabu membiarkan kaum pendatang menyebarkan agama baru yang disebut Islam. Pangeran Sigarmalela masih menyela. Dan begitulah sikapnya terhadap ketiga putra-putrinya yang sudah masuk Islam itu, Eyang Patih. Begitulah kurang lebihnya, Raden. Maaf, Eyang Patih. Ayah sesungguhnya sudah lanjut usia. Menurut pendapat anak muda seperti kami, sikap demikian sangatlah lemah dan bisa membahayakan. Suatu kehilapan besar bagi orang tua kami. Bersikap kurang waspada dan perhitungan. Sikap bermurah hati kadang-kadang bisa disalahgunakan. Tetapi ya, ayah adalah maharaja dengan kekuasaan. Oh, maaf Raden, maaf. Kalau itu anggapan Raden terhadap Prabu Siliwangi, maaf sekali lagi. Tetapi anggapan itu adalah suatu kesalahan. Eyang yang sudah berpuluh tahun mengabdi dekat pada Baginda, paham benar bahwa Prabu Siliwangi bukanlah lambang kekuasaan, melainkan lambang kepemimpinan. Camkanlah ini sebaik-baiknya, Raden, cucu-cucu Eyang tercinta, supaya di antara ayah dan anak yang dekat, janganlah ada kesalahpahaman dan tafsiran salah. Kerajaan Pajajaran sejak dahulu sampai sekarang tegak di atas jiwa kepemimpinan Sang Prabu Siliwangi, dan bukanlah di atas kekuasaan. Begitu juga sejak zaman leluhur dahulu, adanya pelepasan secara ikhlas kadipaten-kadipaten Raja Galuh, Luragung, Telaga, dan Indramayu misalnya, hanyalah atas dasar satu itikad yang dilandasi jiwa kepemimpinan dan bukan terkekang oleh nafsu berkuasa. Daerah-daerah kekuasaan Pajajaran yang menginginkan lepas, berdiri sendiri secara merdeka, dibiarkan menurut kehendaknya. Tetapi bisa senjata makan tuan akhirnya, Eyang, tercetus pendapat pangeran termuda, Pangeran Tunggulwaru, dengan perasaan mendongkolnya. Pertemuan secara akrab di dalam kepatihan itu kemudian terpaksa dihabiskan sampai di situ ketika datang seorang tamu lain memasuki ruang rumah. Tamu itu tak lain adalah Adipati Siput, seorang adipati yang gagah berani dan kokoh pendiriannya terhadap agama Sang Hyang. Kedatangannya itu juga mempersoalkan perginya Tumenggung Jagabaya yang pribadinya agak diragukan itu. Tinggal lagi sekarang yang duduk Kipatih dan Adipati Siput. Sementara hidangan tuak menyertai percakapan mereka, ketiga putra-putri raja sudah pulang. Sesungguhnya hamba tiada percaya kepada Tumenggung Jagabaya, Mandapati. Kenapa justru dia yang mendapat tugas berat dari Sang Prabu? Kenapa bukannya Jaya seorang yang lebih muda? Begitu Adipati Siput mulai membuka percakapan, Kipatih benar-benar menikmati kegemarannya air tuak dari pasir kawung. Dan begitulah masalah tersebut dibahas oleh kedua pejabat tinggi kerajaan Pajajaran itu. Keduanya sama-sama kokoh pendiriannya menganut agama Sang Hyang. Tumenggung Jagabaya yang dibicarakan di dalam kepatihan itu pada malam harinya ternyata berangkat meninggalkan Pakuan, ibu kota kerajaan Pajajaran. Orang kepercayaan raja itu membawa pengiring sebanyak 60 orang dengan prajurit bersenjataan ringan. Sebab perjalanan itu adalah perjalanan damai. Perbekalan pun secukupnya, sebab perjalanan memang jauh sekali. Sebagian besar berkuda, ada juga yang berjalan kaki. Mereka terpaksa harus mencari dan membuat jalan baru yang memperpendek jarak. Kitulah punakawan kepercayaan Prabu Siliwangi ternyata menjadi petunjuk jalan. Sebab dia sudah pernah menjelajahi daerah yang akan dilalui itu. Perjalanan sengaja dilakukan pada malam hari selagi ada bulan purnama. Mereka melalui hutan belukar atau lereng gunung, menyeberangi jurang yang curam atau sungai yang jernih airnya, penuh batu besar-besar. Ada juga binatang buas di dalam rimba raya, tetapi obor yang mereka bawa membuat binatang liar berlari menghindar sejauh-jauhnya. Hanya suara-suara binatang liar memang sangat menyeramkan bagi pejalan malam di tengah rimba.
Terhadap binatang liar, kami sesungguhnya tak gentar. Bisa kita lawan yang menakutkan dan mencemaskan hati. Kalau kita bertemu tentara Islam Banten yang pernah kita pukul mundur dulu itu. Demikian kata seorang prajurit kepada kawannya yang berjalan berdekatan. Prajurit itu rupanya sudah pernah ikut berperang ketika terjadi serangan yang gagal dari orang-orang Islam Banten yang mencoba menyerbu Pakuan Pajajaran. Daerah Pajajaran yang mereka lalui ternyata masih jarang terdapat perumahan rakyat, apalagi perkampungan. Hanya bila dari jauh nampak asap mengepul, suatu tanda bahwa di tempat itu ada suatu kampung, setidak-tidaknya rumah penduduk. Satu hal yang masih disangsikan oleh rombongan utusan dari Pajajaran itu, yakni apakah penduduk di situ masih tetap beragama Sanghyang ataukah sudah menganut agama Islam? Sebab daerah yang disebut Cirebon yang akan mereka kunjungi itu adalah daerah dengan penduduk yang sudah menganut agama Islam, termasuk putra dan cucu Sang Prabu sendiri, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Di suatu tempat yang mereka anggap baik dan tepat, maka Tumenggung Jagabaya memerintahkan pengiringnya berhenti istirahat. Maka terjadilah kesibukan di antara para pengiring mempersiapkan tempat beristirahat yang kebetulan tidak jauh dari sungai pegunungan yang jernih airnya. Dalam beristirahat itulah terjadi percakapan antara Tumenggung Jagabaya dengan beberapa orang terdekat, antara lain Kitulah. Mereka duduk bersama sambil menikmati tuak yang dibawa. Mereka memang minum tuak yang mengandung alkohol itu, walaupun bukan tuak dari pasir kawung kegemaran Kipati. Aku merasa heran mengapa orang selalu mempersoalkan hal kepercayaan dan keyakinan atau agama. Yang penting asalkan orang mengakui bahwa di atas segala kekuasaan yang ada di dunia masih ada kekuasaan yang lebih tinggi, kekuasaan dari Sang Maha Pencipta langit dan bumi seisinya. Demikian terdengar ucapan Ki Tumenggung Jagabaya sambil minum tuak. Itu sebabnya maka Gusti Tumenggung tak sedikit pun merasa gentar menghadapi kaum Islam. Bertanyalah Kitulah secara kelakar, tetapi sebenarnya ingin menguji kemantapan iman pejabat tinggi Pajajaran yang sudah kenyang makan asam garam pengalaman dalam hidupnya itu. Begitulah kurang lebih. Kitulah, kenapa aku harus gentar, takut kepada mereka? Mereka kan juga rakyat Pajajaran, cuma sudah menganut agama lain dari yang umumnya dianut oleh rakyat. Justru apa yang aku dengar, agama mereka itu lebih tinggi ilmunya. Coba, hanya dari satu pondok di antara hutan ilalang yang lebat di tepi pantai, sudah bisa didirikan sebuah dukuh, bahkan negara yang kuat, Cirebon. Rasakan saja salam mereka. Setiap bertemu dengan orang, maka segeralah dipujikan orang itu keselamatan. Rakyat pemeluk agama baru Islam itu ternyata sangat rajin. Kitulah pernah mencicipi betapa nikmatnya terasi dan belendrang udang sebagai upeti mereka setiap tahunnya, bukan? Siapa bilang bahwa Pangeran Walang Sungsang adalah pengkhianat terhadap raja, negara, dan Pajajaran? Buktinya Cirebon yang dikepalai oleh putra Sang Prabu itu setiap tahunnya selalu menyerahkan upetinya, tanda pengakuan dan kesetiaan. Tidak. Aku pikir hanya ada suatu kesalahpahaman saja antara bapa dan anak yang bisa diselesaikan secara damai. Uluran tangan pihak Prabu Siliwangi seperti yang aku bawa sekarang adalah jalan damai merintis hubungan baik kembali antara ayah dan putra kandung. Seorang perwira muda yang ikut mendengarkan pendapat Ki Tumenggung tiba-tiba bertanya, "Gusti Tumenggung, kalau begitu bisa diartikan kelak yang jadi raja Pajajaran tetap Pangeran Walang Sungsang selaku putra mahkota?" "Ya, begitulah kurang lebihnya," jawab Ki Tumenggung sambil minum tuak seteguk. Entah sudah berapa banyak tuak yang diminum, yang jelas wajahnya sudah mulai merah, begitu pula kedua matanya. Maka sang perwira muda itu masih berbicara menyambung, "Kalau itu terjadi, maka Pajajaran akan berganti agama. Semua masuk agama Islam."
Ya, begitulah kemungkinannya. Tetapi, wahai anak muda, mengapa pula hal itu kau ikut mempersoalkan? Itu kan urusan raja. Jawab Ki Tumenggung. Tak menyangka sama sekali ada bahaya mengancam. Dengan tiba-tiba perwira muda itu cepat mencabut goloknya. Dan dengan sekali loncatan terkamannya dapat mencapai sasaran, yakni dada Ki Tumenggung. Andai kata tidak ada seorang perwira lain yang duduk di dekat Ki Tumenggung yang lebih cekatan dan cepat bisa menghalangi maksud penyerang. Dalam waktu sekejap saja sudah terjadi pertarungan sengit yang sama kuatnya antara dua orang perwira pengiring Ki Tumenggung Jagabaya. Dengan diam-diam maka tangan Ki Tumenggung sudah melemparkan sebilah golok dan tepat mengenai sasaran. Perwira yang menyerang itu roboh seketika dengan golok Ki Tumenggung menancap pada punggungnya. Peristiwa itu disaksikan oleh segenap pengiring Ki Tumenggung, termasuk Kitulah yang membisu hingga mereka berjalan lagi, meninggalkan tempat mereka beristirahat. Juga meninggalkan tubuh seorang perwira Pajajaran masih muda yang akhirnya menjadi mangsa binatang buas yang selalu mengincarnya. Sementara rombongan meneruskan perjalanan seolah-olah tiada terjadi sesuatu apa. Adapun yang meninggal, anggaplah dia mati di dalam peperangan. Satu bukti korban membela keyakinan dan kepercayaan. Begitulah pendapat hati kecil Kitulah, dan baginya semakin jelaslah bagaimana pendirian Ki Tumenggung Jagabaya dalam menghadapi tugasnya atas titah Sang Prabu itu. Di waktu malam, rombongan berjalan dan juga beristirahat bila mana perlu semakin dekat dengan tempat tujuan. Hampir setiap anggota pengiring di dalam hatinya timbul perasaan cemas, bahkan takut. Banyak yang merasa bahwa perjalanan itu akan berakhir dengan suatu pertumpahan darah. Padahal ada larangan keras mereka membawa perlengkapan perang, masing-masing hanya bersenjatakan golok saja. Pada suatu hari, rombongan Ki Tumenggung Jagabaya memasuki sebuah perkampungan. Setelah bertanya sekedarnya, maka ternyata bahwa rombongan dari Pakuan Pajajaran itu sampai di wilayah kerajaan Raja Galuh. Raja Galuh dengan rajanya Prabu Cakraningrat sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran, tetapi kemudian lepas dan merdeka. Tetapi raja dengan segenap rakyatnya masih tetap berpegang kepada agama Sang Hyang. Sikap yang diperlihatkan terhadap para tamu dari Pakuan itu bukanlah sikap permusuhan. Bahkan ketika Sang Prabu Cakraningrat mengetahui Ki Tumenggung Jagabaya dipanggil menghadap ke keraton Raja Galuh, suatu pesta kecil diadakan untuk menyambut kedatangan rombongan. Ki Tumenggung serta pengiringnya dieluk-elukan oleh rakyat Raja Galuh, tak ubahnya seperti saudara yang lama tak berjumpa. Dari Ki Tumenggung itulah Sang Prabu Cakraningrat mengetahui keadaan di dalam keraton Prabu Siliwangi. Prabu Cakraningrat sesungguhnya sudah lama mengidam-idamkan bisa berkuasa atas seluruh Pajajaran. Maka dianggapnya suatu kesempatan sebaik-baiknya ketika mendengar datangnya rombongan utusan Prabu Siliwangi itu. Sebab Ki Tumenggung Jagabaya bukan kenalan baru lagi bagi Prabu Cakraningrat. Dalam suatu pesta di mana dihidangkan minuman keras atau tuak, wanita cantik, dan makanan enak-enak, tenggorokan Ki Tumenggung licin meluncurkan keterangan-keterangan yang ditunggu-tunggu oleh tuan rumah. Acara mengibing atau berjoget berlangsung semalam suntuk. Hanya Kitulah sajalah yang masih selalu waspada dan mencoba menghindari segala macam hidangan dengan alasan pening kepalanya sehingga harus cepat tidur. Dalam pada itu ia masih sempat mencatat dalam ingatan pembicaraan antara Ki Tumenggung dengan Prabu Cakraningrat bersama Dipati Kiban. 2 hari 2 malam rombongan utusan Pakuan Pajajaran singgah di istana Raja Galuh menjadi tamu yang terhormat dari seorang raja. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.